kita kali ini yang akan membahas peran media sosial dalam penyebaran informasi hoax tentang pemilu 2024. Di sini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Otavia Andara dengan NIM 2315 1070 1007. Saya Islami dengan NIM 2315 10 10 Saya Yakin dengan NIM 2017 2020 10. Perkenalkan, nama saya Guru Rocky dengan NIM 23 17 10 20 10 70. Ya, di sini kan kita mau bahas tentang hoax. Siapa yang mau ada berita hoax tentang pemilu kemarin kan panas banget ya. Kayak Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, terus Anies. Ya, Amin. Oh, dimulai. Mungkin dari kita semua pasti dengar hoax-hoax yang ada. Mbak Isa bisa. Prabowo Gibran banyak ya pasti. Juga sih pernah sih dengar berita bahwa tentang itu yang bansos itu tuh baru banget, baru kemarin itu katanya pembagian bansos itu ditujukan untuk kampanye Prabowo Gibran. Padahal itu tuh wadahnya doang, wadahnya tuh biru kan, diganti sama Prabowo Gibran. Padahal itu warna-warni gitu. Mungkin ada berita yang lain. Ya, Anies itu kan ada juga yang bilang kalau dari Anies maksudnya kalau yang tim kampanye yang ada yang bilang itu ya wah positif gitu itu orang. Iya, iya benar sih, kan gak masuk akal ya. Jadi pasti orang itu Nah, iya, yang dapat surat dari surga. Ya, habis itu. Oh ya, pernah dengar. Iya sih, tokoh Messi itu pernah agak rame, cuman ya nggak mungkin ya soalnya dia kayak pangkutan pantai banget, jadi nggak mungkin banget gitu. Tapi ya sih itu hoax. Dengan ada harus tentang guna rasul Itu banyak banget ya hoax gitu. Dan kita ada kesalahan gitu hoax, kalau itu emang beneran fakta gitu. Nah di sini kita akan mengusung judul tentang peran media sosial dalam penyebaran informasi hoax tentang pemilu 2024. Jadi kita sebenarnya di sini bakalan bagi tugas. Kan kalau makalah itu pasti ada pesan, kesimpulan, ya latar belakang itu harus ikut sama tujuan sampai tujuannya. Terbelakang rumusan tujuan. Habis itu nanti ada landasan ada beberapa kalau yang sebenarnya landasannya landasan teori kayak misalnya apa itu hoax gitu, itu apa gitu kan nggak tahu kan. Nah, nanti ada yang ngambil itu bisa 2 orang, nggak bisa teori 2 orang. Iya, tergantung. Jadi kalau membuat rumusan sana, itu landasan teorinya 1, landasannya 2. Dengan 1 kesimpulannya 1 orang. Yes, itu. Saya memilih latar belakang mana?
landasan teori itu lebih banyak masalah. Urusan masalah, terus solusi, Pembahasan itu jawaban dari urusan masalah. Misalnya dia nanya apa, nah kamu jawab gitu. Paling kalau menurut ya, misalnya dua aja. Nanti biar satu. Kamu jawab yang tanya, atau kamu tanya. Harusnya gitu. Yang jawab tadi. Soalnya pakai tulis. Nanti kalau pakai aku nanti aku yang ambil nggak kirim dulu aja. Artikelnya yang mana? Boleh jurnal yang kamu ambil itu kirim dulu. Nanti akan boleh. Ya berarti pembahasan aku sama itu. Iya baru. Udah selesai kita lanjutkan diskusi. Ini habis dua yang lanjutkan. kalau rame-rame part 2. Loh, gak di-record cuy. Jadi di sini kita akan melanjutkan diskusi yang kedua tentang bagaimana media sosial dalam penyebaran informasi hoax tentang pemilu 2024 dan latar belakang masalah kita akan dibacakan oleh Nisa. Latar belakang pemilihan umum atau pemilu di Indonesia diadakan setiap 5 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi untuk memastikan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Dalam era digital yang berkembang pesat, media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan narasi politik. Di Indonesia, semakin banyak orang yang menggunakan platform media sosial, baik dalam bidang komunikasi maupun pemerintahan. Dampak dari perkembangan teknologi yang cepat tidak bisa diabaikan. Hoax menyebar seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media sosial. Menyebarnya hoax melalui media sosial dapat menjadi kontraproduktif, membingungkan opini lokal dengan informasi yang tidak valid dan mempengaruhi keputusan pemilih tanpa dasar dan tepat. Masyarakat Indonesia seharusnya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan literasi politik, sehingga mereka dapat memahami proses politik serta hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam ranah politik. Namun kenyataannya digunakan untuk propaganda dan provokasi untuk mengalahkan lawan politik. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kurangnya pemahaman politik di masyarakat untuk menyebarkan informasi yang salah. Oleh karena itu, pemerintah dan partai politik selain melakukan kegiatan literasi politik di masyarakat lokal, juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang literasi media. Menjelang pemilu 2024, informasi mengenai penyelenggaraan pemilu tentunya sangat penting bagi masyarakat untuk menghilangkan berbagai informasi yang tidak akurat dalam menyikapi pemilu 2024. Informasi yang tidak akurat atau informasi hoax tentu akan memperburuk keadaan di masyarakat. Fenomena informasi hoax di Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan terhadap informasi yang diterima, dan informasi tersebut cenderung membingungkan masyarakat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana dampak dari penyebaran informasi hoax melalui media sosial tentang pemilu 2024? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran informasi hoax melalui media sosial tentang pemilu 2024? Tujuan. 1. Mengetahui dampak dari penyebaran informasi hoax melalui media sosial tentang pemilu 2024. 2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran informasi hoax melalui media sosial tentang pemilu 2024. Selanjutnya yaitu landasan teori yang akan dibacakan oleh Rizka. Satu yaitu demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah tentang kebebasan, dan prinsip utama adalah kebebasan itu sendiri. Karena hanya melalui kebebasan, semua warga negara dapat ikut serta dalam membagian kekuasaan di negara ini. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia memberikan status dan penghargaan kepada warga Indonesia untuk turut serta dalam pengelolaan negara dan memberikan masukan balik secara lisan maupun tertulis. 2. Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan metode fundamental untuk aktualisasikan hak asasi warga negara. Secara
sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan amandemen terhadap ketentuan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam amandemen kedua UUD 1945 6B tentang pemilihan umum pasal 22E diatur sebagai berikut. Pasal 1 menyatakan bahwa pemilihan umum dijalankan setiap 5 tahun sekali dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 2 menetapkan bahwa pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 3 menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pasal 4 menyatakan bahwa peserta pemilih umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pasal 5 menerangkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen. 3. Media sosial. Media sosial berperan penting dalam implementasi demokrasi. Sebagai platform digital, jejaring sosial memberikan ruang bagi penggunanya untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran sebagai perwujudan demokrasi dengan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang politik, menyampaikan gagasan dan kritik kebijakan pemerintah. Literasi politik. Literasi politik merujuk pada kemampuan seseorang warga untuk menggunakan partisipasi politiknya dengan lebih mendalam daripada sekedar menggunakan hak pilihnya. Kurangnya minat terhadap politik dapat memiliki dampak negatif yang lebih besar, terutama jika disertai dengan rendahnya literasi politik. Yang selanjutnya yaitu pembahasan 3.1 dampak dari penyebaran informasi hoax melalui media sosial tentang pemilu 2024. Dampak yang pertama yaitu menimbulkan ketidakpercayaan pada salah satu paslon yang ada pada berita tersebut. Hal ini merupakan salah satu dampak merugikan masyarakat secara tidak langsung dan membuat masyarakat bingung memilih paslon yang ingin dipilih sehingga menimbulkan masyarakat golongan putih atau tidak menggunakan hak suaranya. Hoax ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat tetapi juga bagi calon legislatif itu sendiri. Calon legislatif akan kehilangan banyak suara, kehilangan kepercayaan para warga dan juga bisa merusak akal sehat calon legislatif apabila gagal menjadi anggota. Dampak selanjutnya yaitu mengurangi reputasi warga terhadap instansi pemerintah. Hal ini biasanya terjadi setelah pemilu saat Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil pemilu. Banyak pihak yang tidak percaya terhadap KPU RI hanya karena paslon yang dipilih masyarakat itu tidak menang, yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan politik warga negara terhadap semua lembaga termasuk KPU RI. Dan ini dapat menyebabkan demokrasi yang merupakan salah satu identitas nasional itu bisa terpengaruh karena apabila sudah tidak ada identitas nasional lagi, maka Indonesia akan selalu bergantung dengan negara lain dan mudah terpengaruh oleh negara lain. Oleh karena itu demokrasi itu penting, maka sangat dibutuhkan upaya mengatasi penyebaran informasi hoax tentang pemilu 2024 agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh 3.2 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran informasi hoax melalui media sosial tentang pemilu 2024. Dalam mengatasi adanya hoax atau informasi palsu banyak tersebar di media sosial karena mudahnya masyarakat mengakses di era digital saat ini. Upaya untuk mengatasi hal tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, media, sejarawan, masyarakat sipil maupun individu. Seperti adanya aplikasi platform, algoritma atau sistem cerdas yang dapat memfilter, menandai atau menghapus hoax. Menurut pendekatan literasi seperti penyediaan
keterampilan atau sikap kritis terhadap informasi. WhatsApp merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyebarkan berita palsu, terutama karena adanya rasa bangga dan percaya diri yang dapat memengaruhi orang. Selain itu, pemahaman akan adanya potensi hoax di dalam pesan WhatsApp ditegaskan perlunya literasi digital yang sangat baik di kalangan pengguna WhatsApp. Inisiatif edukasi dan kesadaran para publik dapat memainkan peran kunci untuk membentuk digital yang sangat cerdas dan kritis. Upaya-upaya di atas dilakukan agar masyarakat lebih hati-hati saat mendapatkan informasi dan juga tidak menimbulkan hilangnya identitas nasional Indonesia, yaitu demokrasi, keragaman dan toleransi, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan kekuasaan. Kita juga perlu dapat memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat dapat membangun fondasi yang sangat kuat untuk menjaga keberlangsungan demokrasi demi kesejahteraan dan keadilan bersama. Selain itu, pendidikan politik yang efektif juga penting bagi masyarakat agar dapat memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kesimpulan. Berita hoax dapat merusak salah satu identitas nasional, yaitu demokrasi Indonesia. Hal ini terjadi karena menyebabkan informasi palsu yang sangat menyesatkan publik sehingga dapat memicu konflik atau ketegangan antara kelompok masyarakat yang ada, serta dapat mengurangi kepercayaan atau bahkan menghapus rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga resmi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran publik akan bahayanya hoax atau informasi palsu dan mempromosikan literasi informasi guna memperkuat informasi yang didapat berdasarkan fakta dan kebenaran. Sekian diskusi dari